sebagaimana kita ketahui kemarin pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami, kadang-kadang setelah pilkada, siapapun calon bupati terpilih atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau ASN P3K. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon maaf buat kawan-kawan semua karena liburan ini kita masih melakukan sesuatu, tapi ini ada hal-hal yang urgent memang. Tadi Ketua sudah menyampaikan dan juga Pak Bima juga sudah menyampaikan, tapi saya ingin men-stressing sedikit saja. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga sesuai waktu itu, Presiden terdahulu pernah menyampaikan bahwa permasalahan honorer P3K harus selesai di bulan Desember. Jadi dari kami Komisi 2 setelah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin. Tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi, masih ada 400.000 yang belum lolos. Jadi 1,3 itu kemarin sudah dikatakan sudah berhasil melewati seleksi. Ternyata isu terbesar itu adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal. Itu sebabnya kami mendorong kembali agar Kemenpan RB dan BKN melakukan seleksi gelombang kedua. Seleksi gelombang kedua adalah perpanjangan dari penyelesaian di bulan Desember ini yang akan dilakukan di bulan mungkin sekitar Maret atau April. Mengapa demikian? Karena ternyata yang kemarin masih banyak kawan-kawan dari honorer atau P3K ini yang bingung masuk ke formasi yang apa? Karena kadang-kadang ada yang disebut linearitas. Jadi artinya lulusan ini harus masuk ke sini. Nah, sementara konsep kita saat ini adalah siapapun ketika dia sudah bekerja, mengajar, apalagi kalau kami dulu memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk dulu, harus masuk database dulu sistem. Dan ini yang kami perjuangkan bahwa ini harus selesai di gelombang kedua di Maret April ini. Nah, ini menjadi penting karena sebagaimana kita ketahui kemarin pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang setelah pilkada siapapun calon bupati terpilih atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau ASN P3K. Untuk itu kami menekankan dengan stressing yang kuat agar melarang, nanti kami minta Kemendagri, melarang bupati terpilih ataupun gubernur terpilih nantinya mendahulukan yang masuk bukanlah mereka yang sudah masuk database dengan ketentuan masa kerja yang lebih lama. Jadi bukan ada yang tiba-tiba diambil lebih dahulu. Itu yang pertama yang perlu kami stressingkan. Yang kedua, saya sepakat apa yang tadi sudah disampaikan, memang berita lagi rame di luar, terutama terkait apakah nanti pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD. Ini adalah pembahasan yang akan menarik sepanjang perjalanan kita, termasuk juga apakah KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu ini akan merupakan badan ad hoc atau tidak. Ini juga kami sedang pelajari, kami saat ini sedang mendengarkan masukan dari NGO, dari LSM, dari pemerhati-pemerhati untuk melihat apakah dampak-dampaknya jika kita melakukan A atau B atau C. Jadi 1 tahun ke depan ini pasti kita akan fokus pada permasalahan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan lain-lain. Atau tadi dikatakan apakah ada omnibus atau tidak. Tapi yang tidak kalah pentingnya, ini adalah masalah pertanahan. Pertanahan ini atau agraria, kita tahu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu satu-satunya undang-undang tentang pertanahan. Di situ ada fair bonding, ada masalah girik, ada masalah ekendom, dan lain-lain. Yang kemudian kita melihat saat ini, ternyata undang-undang ini tidak atau belum berhasil menyelamatkan penyerobotan lahan. Nah, Komisi 2 terdahulu periode 2018-2019 sudah membuat naskah Undang-Undang Pertanahan yang baru. Namun di 2019 sampai 2024 ternyata tidak diteruskan. Kami melihat ini juga menjadi penting untuk kita munculkan kembali
di 2025 sampai 2029 ini adalah undang-undang pertanahan yang akan menjadi babon daripada isu-isu pertanahan. Contoh yang disampaikan tadi oleh Pak Bima, bahwa penyelesaian masalah tidak harus pengadilan umum, tetapi harus juga mungkin ada pengadilan masalah agraria. Belum lagi masalah soal sertifikasi hak-hak masyarakat. Sampai detik ini banyak masyarakat yang tidak mau mensertifikasikan tanahnya dengan alasan mahal. Karena ketika dia hanya mensertifikatkan tanah yang berukuran 120 meter persegi, namun pembiayaannya belum lagi nanti bayar pajak dan seterusnya akan membebankan dia, maka itulah yang terjadi, akhirnya tidak terjadi sertifikasi. Untuk itu kami mendorong yang paling utama adalah mapping peta lahan di Indonesia. Mapping peta lahan di Indonesia ini bukan hanya bersertifikat saja, karena kalau yang dimiliki oleh ATR BPN adalah yang bersertifikat. Kita harus paham berapa jumlah lahan kita yang ada di dataran Sulawesi, di dataran Sumatera yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Dan tentu ini pengukuran seperti ini beranggaran biaya yang mahal. Dari mana anggarannya? Sementara anggaran daripada ATR BPN hanya 6 triliun. Tentu kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengawal lahan-lahan yang ada. Nah, ke depannya seperti apa itu kita juga akan pikirkan sama-sama. Karena kalau tidak, urusannya nanti di pemerintahan daerah, di lurah, hanya sekedar memberikan tanda tangan rekomendasi saja, tanpa ada upaya untuk melakukan pendataan. Bapak Ibu, saya pikir ini penting hal-hal yang perlu saya sampaikan, hanya untuk menambah apa yang disampaikan Ketua. Artinya, Komisi 2 mungkin dari mulai 2025 sampai 2029 isu-isu masalah hukum, masalah lahan, masalah ASN dan lain akan tetap menjadi isu kita, dan yang pasti akan terus menarik adalah masalah partai politik. Mudah-mudahan doakan kami akan kuat dan kita bisa mengawal ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.